Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriyadi Oktavian, mahasiswa Pascasarjana FKIP Bahasa Indonesia Universitas Riau angkatan ketiga. Di sini kami dari kelompok 2, diantaranya dengan saya sendiri Nofriyadi Oktavian, Erinanda Setianisa Guntoro, dan Yun Helmi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang hakikat pengetahuan. A. Pengertian pengetahuan. Dari sisi etimologi, bersumber dari bahasa Inggris, dijelaskan bahwa kepercayaan yang benar adalah pengetahuan. Dari segi terminologi, mengatakan yang diketahui merupakan pengetahuan. Hal itu merupakan hasil sadar, kenal, insaf, pandai, dan mengerti. Pengetahuan tersebut ialah segala kepemilikan atau isi pikiran berdasarkan hal tersebut. Pengetahuan adalah hasil dari kegiatan manusia untuk mengetahui sesuatu. Pada proses tersebut, subjektif atau yang mengetahui memiliki objek yang dikendalikan dalam dirinya sendiri sebegitu aktif. Oleh karenanya, subjek tersebut melakukan penyusunan kesatuan aktif dalam objek dirinya sendiri. Oleh karena itu, arti luas dari pengetahuan mempunyai arti segala keberadaan objek dalam subjek. Secara arti yang lebih sempit, pengetahuan merupakan tetapan pasti dan benar. B. Hakikat pengetahuan. Dasarnya, pengetahuan merupakan kondisi mental. Sesuatu yang diketahui merupakan penyusunan pendapat mengenai suatu objek. Dalam kata lain, susunan mengenai bayangan, mengenai fakta yang berada di luar pikiran. Ada dua teori untuk mengetahui tentang hakikat pengetahuan. Yang pertama adalah realisme. Pandangan ini memiliki pendapat bahwa bersifat nyata pada alam. Menurut realisme, pengetahuan ialah lukisan sesungguhnya dari suatu hal yang berada dalam dunia nyata. Pengetahuan yang berada dalam akal adalah gambaran sebenarnya yang berada di luar pikiran. Hal tersebut tiada berbeda layaknya lukisan yang ada pada sebuah foto. Berdasarkan hal tersebut, realisme berpandangan. 2. Idealisme. Teori ini menekankan kemustahilan dalam memperoleh kebenaran pengetahuan yang sepadan dengan kenyataan. Pengetahuan ialah prosedur-prosedur psikologis atau mental yang sifatnya subjektif. Berdasarkan teori ini, hakikat kebenaran tidak digambarkan. Pemberian pengetahuan berupa penggambaran berdasarkan pandangan seseorang yang tahu. C. Sumber pengetahuan. Empirisme. Menurut aliran ini, pemerolehan pengetahuan manusia melalui hal yang dialaminya, yakni pengalaman panca indera. Rasionalisme. Pandangan ini menyebutkan pikiran merupakan kepastian dasar pengetahuan yang didapat dan dihitung dengan akal. Orang-orang yang mendapatkan pengetahuan dengan aktivitas memperoleh objek menurut pandangan ini. Kesilapan pandangan empirisme yang penyebabnya adalah lemahnya indera seandainya akal digunakan dapat diperiksa. Baik, selanjutnya C. Intuisi. Intuisi merupakan produk dari perubahan pemahaman yang tertinggi. Intuisi hampir sama dengan insting, tapi berbeda dengan kebebasan dan kesadarannya. Intuisi merupakan alat untuk mengetahui secara sekaligus dan langsung. Analisa yang didapat melalui penggambaran tidak bisa menjadi pengganti hasil pengenalan intuisi. Intuisi sifatnya personal dan tidak dapat diprediksikan. Intuisi tidak bisa menjadi andalan sebagai dasar menyusun pengetahuan dengan teratur. D. Wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia melalui perantara nabi. Para nabi mendapatkan pengetahuan dari Tuhan. Pengetahuan tersebut atas takdir Tuhan.
Tuhan membuat jiwa mereka suci dan menerangkan jiwa mereka agar mendapatkan kebenaran dengan jalan wahyu. Pengetahuan melalui jalan ini adalah keistimewaan. Selanjutnya, ukuran kebenaran. Berpikir ialah suatu aktivitas untuk mendapatkan kebenaran dari pengetahuan. Kebenaran yang dipikirkan seseorang tidak sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, aktivitas berpikir merupakan upaya untuk membuat kebenaran, pengetahuan atau kriteria yang benar. Kriteria setiap kebenaran tidak sama, dikarenakan pengetahuan itu berbeda watak dan sifat. Alam fisik juga terdapat ukuran perbedaan kebenaran pada tiap bidang dan jenis pengetahuan. Bahtiar tahun 2004. Selanjutnya itu agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk yang mencari kebenaran. Satu di antara cara mencari kebenaran ialah melalui agama. Agama dengan ciri khasnya menyajikan jawaban dari segala permasalahan yang dipertanyakan manusia. Bisa mengenai manusia, alam, juga mengenai Tuhan. Dalam agama, sebagai teori, mengutamakan wahyu yang berasal pada Tuhan.